Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 15 Juni 2024. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua atau ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Memang rada sulit untuk mengerti ketika kita mau bermegah di dalam Tuhan. Ada orang yang sering mengaplikasikannya menjadi salah, menjadi kesombongan rohani. Oh, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, jangan takut. Benar, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh untuk mengaplikasikannya. Ketika kita berkata, oh ada Tuhan beserta dengan kita, ya nggak perlu kalilah untuk belajar, pasti akan lulus. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, wah pasti proyek ini akan kita menangkan. Tapi kita juga harus mengerjakan apa yang penting, apa yang patut pada pemenangan proyek tersebut. Dan banyak lagi contoh yang mungkin bisa kita dapatkan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan adalah ciri orang yang rendah hati, di mana orang yang rendah hati tersebut, dia ketika dipuji tidak akan terbang, ketika dihina dia tidak akan tumbang atau jatuh. Sebaliknya dia akan tetap berdiri dengan teguh. Wah, ganteng sekali kamu, itu semua karena Tuhan. Wah, pintar sekali kamu, itu semua karena hikmat daripada Tuhan. Dan saya juga belajar. Harusnya ada hal-hal yang seperti itu yang kita kembangkan dalam diri kita. Ketika ada pujian yang berlebihan, ketika ada hinaan yang berlebihan, kita tetap berdiri teguh dengan prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap rendah hati. Andri Wongso berkata, penting sekali sikap rendah hati, terbuka untuk mengisi wawasan, mau menerima kritikan dan masukan, semua akan menjadi kekuatan bagi kita. Benar saja, kritikan akan menambah wawasan bagi kita. Bahkan sebagai orang yang rendah hati, kita tahu menempatkan diri kita. Kita tahu untuk melakukan apa dan bagaimana orang yang berkepribadian baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih, nats ini merupakan bagian di mana Daud dilepaskan oleh Abimelek ketika ia diperhadapkan. Inilah Daud yang mengalahkan Goliat, tetapi Daud membuat dirinya seolah-olah dia sedang tidak waras, sehingga Abimelek berkata, orang tidak waras ini kenapa harus dibawa kepada saya? Silakan usir dia. Dan Daud pun dilepaskan pada saat itu. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Konfusius berkata, manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Daud adalah sosok pribadi yang dapat kita jadikan teladan. Dalam beberapa hal dia sangat unggul dan kita bisa pelajari untuk kita teladani. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tidak ada yang dapat kita sombongkan, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Dan ketika kita rendah hati, tidak berarti kita terhina. Mari kita belajar rendah hati pagi hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.